Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semua siswa-siswi murid-murid MTS Nurul Yakin yang akan mengikuti ujian, pada video ini kita akan bersama-sama membahas untuk kisi-kisi ujian nanti. Silahkan kalian baca, silahkan kalian pelajari, silahkan kalian hafalkan supaya nanti ujian kalian lebih mudah. Oke, kita mulai ya dari nomor 1. Kita buka soalnya. Nah, ini kita sekarang buka soalnya. Nomor 1, perhatikan 3 kata di bawah ini. Lapad kana digunakan untuk mendomahkan kata pertama dan mempathahkan kata kedua. Jadi lapad kana itu gunanya kata pertama harus didomahkan, sedangkan kata keduanya harus dipathahkan. Itu ringkasnya. Jadi kalau misalkan ini lapad al-madrasatu jamilatun kemudian digabungkan dengan lapad kana, maka itu akan menjadi gimana? Maka itu akan merubah kepada harokat terakhirnya. Ini harokat terakhir ini, akan merubah kepada harokat terakhir ini. Kali harokat terakhir ini huruf ini, kemudian huruf yang ini juga harokat ini. Jadi dirubah ya. Kata yang pertama ini, kata yang kedua ini. Kata yang pertama itu harus doma, kata yang kedua itu harus fathah. Jadi jawabannya kalau al-madrasatu jamilatun kemudian digabungkan dengan lapad kana, maka akan menjadi isinya itu kanal madrasatu jamilatan. Berarti yang C yang ini. Oke. Karena al-madrasatu ini jadi domah, jamilatan ini jadi fathah. Nah, itu jadi jawabannya C. Kemudian kita yang itu ya untuk contohnya. Kemudian yang kedua. Ini juga sama, al-babu qasirun. Kemudian gabungkan dengan lapad kana. Ingat, dengan lapad kana maka kata yang pertama itu jadi domah, sedangkan kata yang kedua itu jadi fathah. Oke, silakan jawab. Kemudian yang ketiga, ini pisahkan lapad ini, lapad kana ini dipisahkan jadi huruf per huruf. Jadi gimana? Nah, kemudian lanjut. Nomor 4, gabungkan huruf-huruf di bawah ini menjadi satu kata. Ada sin, ada ba, ada waw, ada ro, dan ada ta marbuto. Digabungkan jadi seperti apa? Nah, silahkan kalian jawab. Kemudian lagi nomor 5. Perhatikan dengan teliti huruf-huruf Arab di bawah ini. Apabila huruf-huruf di bawah ini digabungkan maka menjadi, nah ini hurufnya alif, lam, mim, dal, ro, sin, dan ta marbuto. Silakan gabungkan jadi seperti apa. Kemudian nomor 6. Perhatikan kalimat Arab di bawah ini. Ingat kalimat Arab. Al-madrasatu jamilatun. Nah, kalau kita terjemahkan menggunakan ari dan eta, maka akan seperti apa? Nah, kemudian nomor 7. Baca dengan teliti kalimat di bawah ini. Nah, sama ini juga terjemahkan dengan menggunakan kata ari dan eta. Kemudian nomor 8. Pisahkan kata di bawah ini menjadi huruf per huruf. Ingat, ini huruf per huruf. Awas. Ada alif, kemudian ada apa lagi? Kemudian nomor 9, pisahkan dua kata di bawah ini. Apabila kata pertama dan kedua digabungkan maka menjadi, nah, ingat, min itu kalau sudah digabungkan dengan min maka kata seterusnya itu harus harokat kasroh. Nah, sedangkan ini kan domah. Nah, maka harus dirubah jadi kasroh. Itu jadi apa? Gitu. Oke, kemudian nomor 10. Coba lihat dan baca dengan teliti. Gabungkan dua kata di bawah ini. Ini juga sama. Kalau satu kata digabungkan dengan lapad min, nah dengan lapad min, ini lapad min, maka kata yang ini ujungnya itu nunnya itu harus kasroh.
Kayak harus kasroh seperti ini. Lanjut. Kemudian nomor 11, perhatikan huruf per huruf kata di bawah ini. Berapa banyak huruf asli dari kata di bawah ini? La taf'al. Berapa huruf aslinya? Ingat, huruf asli itu yang mana? Apakah lam, alif, ta, fa, ain, lam? Gitu. Di sini ada 6 huruf. 6 huruf yang asli yang mana? Gitu. Oke, kemudian lanjut nomor 11. Lihat kembali soal nomor 11 di atas. Lihat nomor 11 ke scroll ke atas. Nah, huruf apa saja yang termasuk huruf asli? Nah, kalau ini adalah berapa banyaknya. Nah, ini berapa banyak. Tapi kalau ini yang ditanya adalah huruf apa saja. Nah ini huruf apa saja yang aslinya itu? Apakah semuanya atau ada berapa buah? Kemudian nomor 13. Perhatikan bentuk dua kata di bawah ini. Rubahlah bentuk kata kedua menjadi seperti kata yang pertama. Ingat, yang dirubah itu yang kata ini, hasana. Harus seperti kata la taf'al. Ingat, la taf'al. Satu harus fathah, kemudian fathah lagi, kemudian sukun, kemudian fathah lagi, dan kemudian sukun. Nah gitu. Oke. Kemudian lanjut nomor 14. Lihat mufradat di bawah ini dengan sangat teliti, harokat, fathah, sukun, dan doma. Rubahlah kata kedua seperti bentuk kata ke satu. Ingat, kata kedua. Yang dirubah ini adalah kata yang ini. Nah, rubah harus sama seperti kata kedua ke satu ini. Nah, ingat ini kan ada 3 huruf. Nah, sedangkan ini kan ada 4, ada 6 huruf. Nah, ada 6 huruf rubah. Kemudian nomor 15. Lihat dengan teliti bentuk kata pertama dan bentuk kata kedua di bawah ini, serta harokat fathah, domah, dan kasrohnya. Rubahlah bentuk kata kedua menjadi kata seperti kata pertama. Sama juga, kalian harus merubah bentuk kata ini, karoma, harus seperti ini. Nah, ini, la taf'il. Oke, lanjut. Nomor 16. Baca cerita di bawah ini. Ini ceritanya. Nah, pertanyaannya itu yang ini. Pertanyaannya itu yang ini. Set. Nah, pertanyaan itu yang ini. Gunakan domir munfasilnya apa? Oke. Kemudian nomor 17. Lihat kembali soal cerita di nomor 16. Kalian lihat nomor 16. Nah, ini. Jadi sama juga harus menggunakan domir apa? Domirnya ya, domirnya. Apakah yang ini atau ini domirnya itu. Lanjut, nomor 18. Coba lihat kembali soal cerita nomor 16. Nah, kita scroll ke nomor 16. Nah, 16 yang ini, yang tadi yang di atas. Nah, ini. Nah, kemudian soalnya yang ini. Nah, ini soalnya ini mulai soal. Nah, ini soalnya. Sama juga ini menentukan domir munfasil. Kemudian nomor 19. Perhatikan dengan cermat harokat, doma, fathah, kasroh pada kata ke-1 di bawah ini. Ingat, pertanyaannya, rubahlah bentuk kata kedua di bawah ini menjadi seperti bentuk kata pertama. Sama seperti yang di atas ya. Jadi kata ini kita rubah harus seperti yang ini. Nah, yang ini la tufa'il. Kemudian nomor 20. Perhatikan susunan huruf Arab di bawah ini beserta harokat, doma, fathah, dan kasrohnya. Pertanyaan, rubahlah bentuk kata kedua menjadi bentuk kata ke-1. Sama seperti tadi juga. Yang dirubah itu bentuk kata ini, nasoro ya. Harus seperti la tuf'il. Kemudian nomor 21. Coba lihat kembali soal cerita nomor 16. Nah, kalian scroll ke nomor 16. Nah, 16 yang tadi soal ceritanya. Nah, ini yang nomor 16. Jadi lihat kembali soal cerita. Kemudian nomor 22. Sambungkanlah huruf-huruf di bawah ini menjadi satu buah kata. Sambungkan huruf itu menjadi satu kata. Kemudian nomor 23. Nah, ini ada kaca. Ini pertanyaan mahaza.
Ini mahadza, ini pertanyaannya. Jadi mahadza itu apakah ini? Apa ini? Nah, ini itu adalah kaca. Nah, kaca. Jadi kita itu menanyakan barang ini itu apa namanya? Kaca. Kaca itu bahasa Arabnya apa? Apakah juzazun, mak'adun, nafidatun, mindodatun? Kemudian nomor 24. Nah, sama juga ini menanyakan mufradat berbahasa Arab. Apakah ini? Apa ini? Kalian jawab, ini itu apa? Ini meja. Bahasa Arabnya meja apa? Kemudian nomor 25, nah ini juga sama, mahadhihi artinya itu apa ini? Ini itu jendela. Nah ini jendela. Bahasa Arabnya apa? Jendela. Kemudian nomor 26. Nah ini mahadza sama ini yang ditanyakan itu gambar ini tuh apa namanya? Kalau dalam bahasa Arab. Nah ini ada bangku. Kemudian nomor 27, ini ada kaos kaki sama bahasa Arabnya itu apa? Mahadza. Kemudian lagi nomor 26. Nomor 26. Mahadza ini ada dasi. Nah, itu dasi itu bahasa Arabnya apa? Apa jawarobun, hidaun, hakibatun, ribatun. Kemudian nomor 29. Mahadhihi. Nah, ini ada tas. Tas itu bahasa Arabnya apa? Kantong itu. Jawarobun, hidaun, hakibatun, atau ribatun. Kemudian nomor 30. Nah, ini inpasil. Ingat ya, inpasil. Pertanyaannya itu yang ini, inpasil, yang ini pertanyaan. Inpasil itu artinya pisah. Nah, jadi pisahkan menjadi huruf per huruf. Mana yang dipisahkan? Yang dipisahkannya itu yang ini. Kata hakibatun rubah menjadi huruf per huruf. Nah, kemudian lanjut nomor 31 sama juga ini inpasil. Nah, ini pisahkan menjadi huruf per huruf. Kemudian nomor 32, bila kalian menanyakan Ibu Kartini yang sekarang sedang menjalankan ibadah haji, maka harus menggunakan domir munfasil apa? Nah, Ibu Kartini sedang tidak ada di tempat, berarti domirnya itu menggunakan domir apa? Apa huwa, hiya, anti, atau anta. Kemudian nomor 33, bila kalian bertanya pada ibu pengawas, ingat, ini ada kata ibu pengawas, ada ibu bukan bapak. Jadi ibu pengawas pasti ada di depan kalian. Maka domir yang digunakan hanya domir apa? Kemudian nomor 34. Semua ayat dalam Al-Quran menggunakan huruf hijaiyah. Ada berapa jumlah huruf hijaiyah? Nah, kemudian nomor 35. Nah, ini dengan menjawab benar atau salah. Nah, ini pertanyaannya. Pertanyaan itu ada yang di samping kiri. Nah, kalian jawab di sini. Nah, di sini. Silakan jawab. Dengan mengklik benar atau salah. Huruf ke-18 adalah ain. Nah, itu. Apakah benar atau salah? Kemudian nomor 30, nah itu nomor 35 ini ada do. Ingat ya, ini do. Do itu yang seperti ini bentuknya. Itu do itu gini. Nah, do itu ada titikan do. Bukan yang seperti ini. Nah, ini bukan ya. Kalau ini zo ini. Kemudian nomor 36, ini ada celana, bahasa Arabnya apa? Kemudian nomor 37 sama ini juga pertanyaannya dengan memilih benar atau salah. Nomor 38, nah ini. Rotib. Rotib itu artinya susun. Susun. Nah, ini ada angkanya. Angkanya ini pertanyaan, ini ada angkanya, pertanyaannya. Nah, ini susun. Susun huruf itu menjadi huruf angka itu menjadi angka yang tersusun dari mulai angka yang terkecil sampai angka yang besar. Nomor 39. Perhatikan dengan cermat angka Arab di bawah ini. Susunlah angka Arab di bawah ini mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, ini juga sama. Susun angka Arab ini, Ini angka yang disusunnya itu yang ini. Nah, itu. Kemudian nomor 40. Perhatikan dengan cermat pengurangan kata angka Arab di bawah ini. Nah, ini. Angka ini, awas, dikurangi oleh angka yang ini. Berapa hasilnya?
Nah, itu adalah ringkasan dari soal bahasa Arab untuk ujian nanti. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Silakan kalian hafalkan, kalian ingat apa isinya, jangan abjad ABCD-nya, isinya apa, seperti apa pertanyaannya. Mudah-mudahan kalian diberikan kemudahan saat ujian nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.